Itu artinya ibu-ibu sekolahkan anakmu jadi orang baik, jadi orang jujur, tapi tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Karena harus punya uang untuk jadi pejabat. Kenapa sekarang banyak orang jahat jadi pejabat? Kenapa tidak sedikit sekali orang jujur, orang baik, orang soleh jadi pejabat? Kenapa? Karena jadi pejabat harus bayar. Kenapa harus bayar? Karena kalian semua mau disogok. Mau pilkada datang sosialisasi, dia bilang Wande Piro. Jangan ketawa, saya serius ini. Bu, tolong jangan menghina dirimu dengan merima uang sogok. Bu, kalau orang masuk neraka karena korupsi 70 miliar, rasanya masih masuk akal, dinikmati di dunia, ya kan? 70 miliar, Masya Allah, dia bisa keliling-keliling dunia 1 miliar. Dia bisa makan semau-maunya, beli mobil yang paling mewah. Paling tidak dunia dinikmati itu 70 miliarnya. Kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Biarkan kita miskin, tapi kita tidak jual harga diri kita. Boleh saja kita kerja ala kadarnya, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Biar mereka mau hambur sogo, mau hambur duit, tapi kalian tidak mau terima, tidak ada artinya duit mereka. Kalau perlu, kalau kau cinta ini kabupatenmu, kamu cinta kau punya provinsi, kalau ada tim sukses datang uang sogo, rekam dia. Kalau perlu kau siaran langsung. Hai guys, ini tim sukses mau nyogok guys, jangan pilih calonnya. Itu nyata kau punya jihad fisabilillah. Bisa? Bisa? Dan calon jangan sogo rakyat. Itu artinya tolak sogo. Jawab tanganmu. Siapa suruh kondan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam karena mau pilkada. Hati-hati mau pilkada, banyak lagi politisi penampilannya sangat islami. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka ibu-ibu, daripada habis duitmu baru bayar cleaning service, memang dia tunggu saya salah ini orangnya. Daripada habis itu duitmu kecantikan, lebih baik kau pakai duitmu itu sumbang ini yayasan. Ini cantik. Adek-adek, kalian punya handphone enggak? Itu di handphone itu aplikasi, ada yang disebut bawaan pabrik, ada yang di-download. Iya kan? Yang aplikasi bawaan itu tidak bisa dihapus. Itu sudah serta-merta seperti nomor kontak. Itu bawaan dari pabrik. Ada juga yang aplikasi di-download seperti Facebook,
Twitter, Instagram, TikTok, itu bawa di download, bisa dihapus. Kecantikan itu bawaan lahir. Memang dia cantik dari kecil. Makanya itu artis tidak ada jadi bintang film karena skincare. Tapi memang dia cantik. Cuma pengusaha skincare pakai artis cantik untuk iklan produknya. Jadi kamu jangan bodoh-bodohi. Jelas. Pasti kalau muka seperti saya ndak cocok bintang iklan. Kenapa? Hancur. Ndak laku iklannya. Tapi iklan yang cocok buat saya, iklan apa? Iklan tasbih. Cocok itu. Maka jangan dibodoh-bodohi. Ya. Orang yang selalu ada wuduknya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Oleh-oleh pertama, selalu ada wudhu. Yang kedua, setiap mau keluar rumah, jangan lupa berpakaian yang islami. Kalau kalian muslim, tunjukkan bahwa kamu muslim. Caramu berpakaian, baru orang lihat muslim. Bu, Pak, ya, biasakan berpakaian islami. Saya kalau pakaian begini, kenapa saya tadi saya pergi Car Free Day, jogging di lapangan, tak tahu lapangan apa itu. Hah? Saya pakai gamis. Orang bilang bisa. Terutama kalian yang hobi sepeda. Dengar ini. Banyak orang lagi sepeda meninggal kena serangan jantung. Masa kau menghadap kepada Allah kelihatan auratmu? Masa kau menghadap kepada Allah lagi main futsal kelihatan pahamu? Menghadap kepada Allah. Paha laki-laki itu aurat, tak boleh kau pamerkan. Ada yang bilang ini kan tidak ada yang nafsu lihat. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua yang sudah lama tidak nampak. Hati-hati. Kamu juga laki-laki main futsal kelihatan pahamu, bisa jadi itu temanmu yang laki-laki senang lihat dia. Itu masih baik kalau futsal masih agak longgar. Tapi celana sepeda yang sempit betul. Sempit. Coba kalau pakaian seperti ini. Saya olahraga nyaman juga. Nggak pas Ustaz. Biar nggak apa-apa. Yang penting saya pakai begini. Anda cocok. Siapa bilang saya cocok? Ayo. Dan kalau pakaian begini, insya Allah mata saya terjaga. Ada cewek lewat. Lihat tapi sebentar aja. Ya kan kita pakai gamis. Ya, sudah. Sudah. Ya kan barang bagus, bos. Ya, orang yang selalu berpakaian islami, insya Allah terpelihara dari dosa. Ibu-ibu juga. Beli baju, sudah pakai jilbab bagus. Tapi syarat kedua jangan sempit. Pakai jilbab, tapi sempit. Warnanya lagi warna kulit. Jadi orang membayangkan seperti kau tidak pakai baju. Sempit-sempit pula. Lihat itu kalau Pak Ibu pakai baju, lihat dari depan bagus, tapi belum dari samping belum tentu bagus. Jangan ketawa, saya serius. Ya. Yang ketiga syarat pakaian. Tadi dengar ini baik-baik. Kalau kalian mau beli baju, ibu-ibu mau belikan baju anak, satu, menutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Tiga, pantas. Kalau saya hijrah pantas tidak berpakaian begini.
Kalau saya remaja masjid, pantas tidak berpakaian begini. Kalau bapakku penceramah, pantas tidak berpakaian begini. Kalau suamiku penceramah, pantas tidak pakaian gini. Kalau saya majelis taklim, pantas tidak berpakaian gini. Kalau umurku sudah 60 tahun, pantas tidak berpakaian begini. Ada juga emak-emak, usianya sudah 65 tahun, pakaiannya kayak anak SMA. Saya tanya, kenapa pakai begitu? Kan dulu tidak ada, Ustadz. Sekarang baru ada, ini namanya STNK. Sudah tua nakal kembali. Ya. Hei. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, caleg, sudah kalah, kau doakan lagi mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustad, la haula wala quwwata illa billah. Kalau ustad mati, siapa yang tak siai kau? Ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah, tuan-tuan, bukan mati. Kenapa? You mau mati atau tidak, siap atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Allah ingin berkata dari ayat ini, Ustadz Luqmanul Hakim, kau mengaku Islam tapi belum tentu kau mati Islam. Das'ad, kau mengaku Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ada orang Islam mati kafir? Ada. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah bapak-bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Makan obat kuat kena serangan jantung, mati di atas perut, mati kafir. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan sakau narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan salah satu sumber makanan haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada. Kau tepuk tangan, nah kau semua pelakunya. Ibu-ibu sekarang sudah pandai juga dia, Pak, memeras. Gampang Pak Cagup. Ada calon gubernur di sini? Ada? Mana? Hah? Oh Bapak yang begini di stikernya itu. Oh. Pantas saya bilang, siapa ini? Stop. Bagus juga, salam 5 jari. Salam rukun Islam. Bu, saya mau tanya, ada yang pernah terima serangan fajar? Ada. Pandai juga ini ibu-ibu sekarang memeras. Tenang Pak Cagup, kami ada majelis taklim. Satu majelis taklim kami 700 orang. Tenang, tapi tolong belikan kami baju seragam. Selama baju seragam itu kau pakai beribadah, amalmu ditolak. Bu, saya mau tanya Ibu, kalau Ibu terima serangan fajar 300.000, kaya tidak? Enggak juga kau kaya. Terima 300, wih, langsung punya ruko 9. Enggak. Iya toh?
Adik-adik, bapak-bapak, kalau tolak uang 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Tidak. Tapi yang pasti ketika kau terima 300.000 itu menentukan masa depan Kalimantan Barat. Kalau kau terima 300.000 itu artinya ibu-ibu sekolahkan anakmu jadi orang baik, jadi orang jujur, tapi tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Karena harus punya uang untuk jadi pejabat. Kenapa sekarang banyak orang jahat jadi pejabat? Kenapa tidak sedikit sekali orang jujur, orang baik, orang soleh jadi pejabat? Kenapa? Karena jadi pejabat harus bayar. Kenapa harus bayar? Karena kalian semua mau disogok. Mau pilkada datang sosialisasi, dia bilang wane piro. Jangan ketawa, saya serius ini. Bu, tolong jangan menghina dirimu dengan merima wan sogo. Bu, kalau orang masuk neraka karena korupsi 70 miliar, rasanya masih masuk akal, dinikmati di dunia, ya kan? 70 miliar, Masya Allah, dia bisa keliling-keliling dunia 1 miliar. Dia bisa makan semau-maunya, beli mobil yang paling mewah. Paling tidak dunia dinikmati itu 7 miliarnya. Kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Ya, Bu, Pak, bisa menolak serangan fajar? Bisa menolak sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu malam ini. Kalau ada yang ingkar janji, buat dia dirinya sengsara dunia akhirat. Ibu tahu enggak, di Kalimantan Barat ini sawitnya ada, tambangnya ada, tapi kenapa banyak jalan yang jelek? Tak jalan masuk ke lorong-lorong, ke kota, ke kabupaten, rasa-rasanya kancing baju saya mau jatuh. Iya, itu karena kalian semua mau disogok. Maka bulan 11 yang akan datang, mari cintai kamu punya provinsi dengan cara nyata. Kau cinta provinsimu, jangan terima uang sogok. Biarkan kita miskin, tapi kita tidak jual harga diri kita. Boleh saja kita kerja ala kadarnya, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Biar mereka mau hambur sogok, mau hambur duit, tapi kalian tidak mau terima, tidak ada artinya duit mereka. Kalau perlu, kalau kau cinta ini kabupatenmu, kamu cinta kau punya provinsi, kalau ada tim sukses datang uang sogok, rekam dia. Kalau perlu kau siaran langsung. Hai guys, ini tim sukses mau nyogok guys, jangan pilih calonnya. Itu nyata kau punya jihad fisabilillah. Bisa? Bisa? Dan calon jangan sogok rakyat. Itu artinya tolak sogok. Jawab tanganmu. Siapa suruh kondan saya? Yang keempat, syarat pakaian. Apa itu? Indah. Ternyata Allah tidak melarang berpakaian indah, tapi dengan catatan dia pada urutan keempat. Tidak boleh indah dulu, menutup aurat nomor 17. Jelas? Yang ketiga, oleh-oleh kita. Apa tadi oleh-oleh yang pertama? Apa? Menjaga wudhu. Yang kedua apa? Hah?
Yang ketiga, setiap kalian keluar rumah, doa dulu. Mau pergi pegawai kah, mau pergi jual kah di pasar, mau pergi grab kah, mau pergi sosialisasi kampanye kah, doa dulu. Dulu di kursi, lalu menghadap kiblat, sampean baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju ke pintu, lalu baca Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Itu kata Nabi, kalau kamu baca itu, langkah kaki kananmu catat 1 pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Jadi bayangkan kalau dari rumahmu pergi ke sekolah 400 meter, berapa langkah kaki kamu dapat? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau sampai di sekolah naik turun lantai 1, lantai 2, naik lagi, masuk ke lapangan lagi, trak, berapa langkah kaki kau dapat? Apalagi kalau kau jalan begini, berapa langkah kaki dapat? Cuma sayang 1000 sayang, kita hafal ini doa tapi kita tidak laksanakan. Nenek saya memberikan ilmu, kalau kau keluar rumah, tapi ini tidak ada dalil, hanya karena yang namanya sangka baik. Ya, ana inda sanni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka baik, baik baginya. Maka nenek saya mengajarkan itu, setiap kau mau berdoa, lihat kau ke atas, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, cuma ibu-ibu kalau mau pergi suaminya apa? Goodbye daddy. Daddy. Adik-adik juga ini kalau mau pergi ke pisah sama teman, daddy. Baru pacaran 2 bulan panggilnya papi mami. Ya, lah ya. Jangan lupa berdoa. Yang keempat, saya ulang, 1 wudu, 2 pakaian islami, 3 doa, 4 tiada hari tanpa sholat duha. Apa ibu? Sholat duha. Berapa rakaat Ustaz? Boleh 2, boleh 4, lebih baik lagi 6, lebih utama 8. Halo, sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat dan waktu. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 1 jam, 30 menit pun boleh. Ibu tidur jam 1, terbangun setengah 2, gelisah, sholat tahajud. Kalau duha, niatnya duha, waktunya pagi hari, jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Apa niatnya? Niat tidak harus dilafazkan, niat tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan pun boleh. Usalli sunnatal duha rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesianya boleh. Saya niat sholat duha 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya menghadap kiblat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu juga kau tidak hafal, ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru kau bilang begini, Tuhan, sholat duha ya Allah. Boleh, boleh. Daripada kau tunggu bahasa Arab kau hafal, ndak kau hafal-hafal, ndak sholatlah kau. Daripada mahab Allah Allah Allah.
Langsung duduk. Saya tanya, kenapa enggak jadi sholat? Saya lupa sholinya Ustaz. Enggak, ya kan? Itu aja bahasa Indonesia. Sudah itu, ulang lagi 2 rakaat, ulang belum hafal, bilang saja. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Sudah itu, baca doa iftitah. Nggak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek, wadduha yang sunnah baik. Tapi kalau tidak hafal wadduha, kul saja. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan kul huwallahu. Boleh. Yang penting jangan baca yang Bapak hafal setengah-setengah. Seperti Wattini. Jangan kau hafal kalau ndak hafal tuntas. Ya karena biasa bersambung dengan wal asr. Atau wadduha. Jangan kau baca kalau kau tidak hafal baik-baik. Biasa ndak mau sampai. Al-kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana. Wala. Kata istrinya yang lagi dengar, dia bilang, Pak, kenapa tak putar-putar tidak mau sampai? Langsung dia bilang suaminya, ini juga lah yang kupikir. Ya, ayo dek. Sholat duha. Ada namanya Ustadz Das'ad ditulis di situ. Ada. Coba kau lihat gelarnya, masya Allah. Panjangnya, Doktor Das'ad Latif, Esos, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Apa saya cerdas? Tidak. Tapi saya pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa kau kepadaku, pasti saya kasih. Maka setiap saya mau ujian, setiap ada sesuatu, saya sholat duha. Waktu saya SMA, seumur kalian anak-anak SMA, itu kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin, saya masuk ke musola. Saya sholat duha. Sudah sholat duha, saya minta kepada Allah. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Boleh kau pakai bahasa Indonesia. Boleh kau pakai bahasa Dayak. Boleh kau pakai bahasa Banjar. Boleh kau pakai bahasa Ponti. Boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Saya bingung di sini. Ada partai oposisi di sini, Pak. Boleh. Bahkan pakai bahasa isyarat pun boleh. Malaikat kata, oh kawin lagi suaminya ini, Bu. Boleh. Saya berdoa selesai sholat. Ya Allah, saya terima nasibku orang kampung. Jangan pula kau jadikan saya ini miskin. Saya terima ibu bapakku miskin, tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Jadikan pikiranku gampang menerima ilmu. Bukakan pintu hati saya dalam menerima ilmu. Jadikan diri saya sebagai pusat ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Selesai, barulah saya pergi ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya dongo. Karena rata-rata itu ada orang kaya kan dongo-dongo dia biasa tuh. Ada PR Das'ad, ada. Kerjakan boleh, tapi belikan saya dulu kue. Barter kita. Kalau orang bilang, so alim, kampungan. Saya bilang, enggak apa-apa, daripada kau enggak ada kampungmu. Sholat duha. Alhamdulillah, saya tidak cerdas, tapi saya andalkan doa. Dan Allah janji berdoa kau kepadaku, pasti saya kasih. Alhamdulillah. Dia ahli IT. Dia cari cara bagaimana supaya ini aplikasi yang dia pelajari selama dia kuliah bisa dia terapkan di kantornya. Itu ada prestasi. Tapi kalau bapak pendengki, enggak bisa maju itu kantor. Kenapa bisa dipromosi itu?
Nah dia baru 3 tahun kerja, saya sudah 7 tahun tidak pernah dipromosi. Betul ini 3 tahun dipromosi, tapi kan otaknya Pentium 4, cepat loading. Bapak 7 tahun otaknya Pentium 1, lambat loading. Iya pak, maksudnya pak. Disuruh bikin surat, sudah pak, mana? Tinggal di print, belum sudah namanya itu dong. Karena tuh itu pegawai belem-belem begitu. Yang ketawa serius kah ini? Saya tidak enak didengar, saya suruh kondang. Ingat Ayub alaihissalam, sakit, bangkrut, mati anaknya, penyakitnya sampai sekarang menurut para peneliti belum ada yang pernah sakit seperti sakitnya Nabi Ayub. Di lockdown, diusir dari kampungnya, hidup di tengah padang pasir, ditinggal istrinya, penyakitnya luar biasa. Istrinya berkata, bang, berdoalah kau bang, kamu kan Nabi, pasti Allah dengarkan doamu, kau berdoa bang. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Saya malu berdoa kepada Allah. Saya sudah 81 tahun sehat. 81 tahun saya sehat. Baru beberapa saat saya sakit. Masa saya lupakan kesehatan saya? Maka tidak ada alasan tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Apa Ustaz? Dipecaki? Tidak ada uang ini? Kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena selalu yang ada di benak kita bahwa kekayaan itu hanya uang, kekayaan itu hanya deposito, kekayaan itu jabatan, kekayaan itu rumah dan mobil. Padahal demi Allah, kekayaan kita paling mahal fi ahsani takwim. Ini ibadah. Coba demi Allah, ketika Bapak makan, tangan dan mata tidak bisa membedakan mana racun bukan tidak. Mana racun, mana bukan. Siapa yang membedakan racun? Badanmu yang sangat sehat. Racun tidaknya itu yang kita makan. Ginjal. Itulah sebabnya kalau ada orang rusak ginjalnya, hitam badannya kena penuh racun. Bapak taunya makan, masuk ke dalam tubuh, ginjal kerja. Kalau dia racun, keluarkan melalui 3 pintu. 1 nafas, 2 keringat, 3 kencing dan buang belakang. Pintu belakang. Itu kerjanya ginjal. Kalau rusak ginjal, maka hancur tubuh kita. Maka kalau kita jual itu ginjal di toko online, jual beli online, bisa laku itu ginjal tak 600 juta. Jual maki 2 ginjal tak. Jual mi langsung 1 miliar ruan tak. Mau ki lebih kaya, cepat kaya, mau, cepat kaya, langsung dapat miliaran, mau, jual jantung tak pak? Itu orang di Hong Kong dia cari itu jantung orang-orang sehat, nah beli 2 miliar pak, jual mi jantung tak, langsung kita dapat 2 miliar. Maka jangan pernah tidak bersyukur, syukur. Nah, selalu makin itu Nabi bilangi Pak Kacap, bersyukur kalian, bersyukur kok kalian, bersyukur. Tapi kan tidak tahu bagaimana caranya bersyukur Pak. Ini selalu kita bilang, tema kita bersyukur dalam wabah. Kan tidak masuk di akal. Bagaimana caranya bersyukur nada wabah? Biasanya kita bersyukur, dapat istri kawin lagi, ya bersyukur. Dapat kenaikan pangkat, bersyukur. Ini ada wabah disuruh bersyukur. Karena jangan pikirkan wabahnya, tapi pikirkan nikmat Allah yang lebih banyak. Ini kesehatan bos. Nah, cara bersyukur bagaimana? 1, bersyukur dengan cara apa? Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dulu. Ulang tahun Pegadaian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada
Ada pembagian pulsa, dapat kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabrakan mobilnya anakmu, tapi alhamdulillah sehat aja anakmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anu suaminya kawin lagi, tapi bukan je suamimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur semua itu. Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat kata Nabi, betapa hebatnya ini hamdalah. Kata Nabi, ada kalimat yang sangat ringan kau ucapkan di mulutmu. Dek nama tanakmu pau, maringemimu tahu. Kau sebut sangat ringan, tapi pahalanya di akhirat nanti ketika ditimbang sangat berat. Apa kalimat yang ringan dan berat timbangannya? Dialah kalimat Subhanallah walhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, pemirsa yang saya hormati, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, maka silakan perbanyak amal dengan memperbanyak kalimat Subhanallah walhamdulillah. Dengan catatan, ucapkan seikhlasnya dan sesempurna mungkin. Karena biasa kita bertasbih, bertahmid, ya tidak ikhlas. Kayak makan pisang goreng panas. Beleng-beleng. Apa itu dong? Sekali kau melakukan kebaikan, lakukan dengan sempurna. Kan kau sudah terlanjur kau lakukan, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita lagi di depan pintu nih, security nih ceritanya, berdiri. Hah? Mau dapat pahala yang banyak? Ucapkan terus Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau cukup 2 kalimat itu, Subhanallah alhamdulillah, Subhanallah alhamdulillah. Sambil berdiri, dapat gaji tiap bulan, dapat pahala sepanjang dia berdiri. Tiba-tiba ada nasabah masuk, pakai sepatu yang tinggi, roknya sempit, pakai motor, jatuh, kelihatan pahanya. Dapat dosa atau pahala? Hah? Tergantung apa kau ucapkan, bos. Kelihatan pahanya, Subhanallah, dapat kau pahala. Karena kau memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan yang putih itu. Ciptakan yang putih itu. Kita puji Allah, itu dapat pahala. Sudah itu paling kedip mata, palingkan pandangan. Astagfirullah. Dapat kau pahala. Nabi bilang rambugis dan lemak galendrong. Batasnya kedip, palingkan pandangan. Ya, tapi jangan istighfar matamu melotot. Astagfirullah, astagfirullah. Itu apa? Patotoai namanya itu, bos. 1, perbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sujud syukur. Yang berikutnya lagi, bertafakkur. Apa itu bertafakkur? Bahasa di kantor evaluasi, menimbang diri, periksa diri. Ayo, ini kita Pegadaian Seri 119, kita kerja di sini. Bagaimana cara bersyukurnya? Periksa dirimu, periksa. Saya sudah 4 tahun kerja di sini. Apa prestasi yang telah saya ukir? Saya sudah 17 tahun bekerja di Pegadaian. Apa yang telah saya ukir dengan sebaik-baiknya selama 17 tahun ini? Jangan sampai 17 tahun tidak makan gaji dari negara, 17 tahun dikasih promosi oleh negara, tapi tidak pernah karya terbaik selama 17 tahun. Anda termasuk tidak bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? 1, lakukan dengan sebaik-baiknya. Namanya bertafakkur, evaluasi. Periksa diri kita. Wah, saya ini kepala cabang. Berapa banyak orang jadi kepala cabang, tapi Allah pilih saya. Apa yang telah saya lakukan untuk cabang Makassar? Itu namanya bersyukur. Oh, ternyata di sini Makassar ini banyak ini yang tidak disiplin masuk kerja. Nah, ayo, sebagai wujud syukur, mulai besok harus disiplin. Jam 7.30 harus masuk. Supaya anak buah saya mencontoh saya masuk jam 7.15. Itu cara bersyukur. Maka saudara-saudaraku yang menjadi pegawai Pegadaian, bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara memperbanyak lazimkan hamdalah,
sujud syukur, dan yang lebih penting, gunakan waktu dan ilmu untuk memajukan kantor kita ini. Berapa banyak orang daftar di perusahaan ini tapi tidak diterima. Berapa banyak orang mau kerja di tempat ini tapi tidak diterima. Allah memilih kalian semua untuk mengabdi pegadaian ini, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu luang Bapak Ibu pergunakan pakai main game. Jangan sampai waktu luang Bapak Ibu hanya gunakan untuk gosip. Jangan sampai satu kantor yang ada dalam kantor kita dengki saja. Orang Bugis bilang seriati. Jangan. Sebagai wujud syukur kita, ayo tingkatkan prestasi yang baik. Dan ini orang bisa berprestasi yang baik dengan kerja, kalau dia bekerja bukan karena cari gaji, bukan karena cari muka, bukan karena apa-apa, tapi dia cari nafkah karena Allah Ta'ala. Kalau Bapak kerja hanya cari muka sama kepala cabang, begitu ada kepala cabang, baik betul kerjanya Bapak. Siapa? Aman dan terkendali. Siapa? Tidak laku itu, bos. Kalau Anda kerja hanya cari muka sama pimpinan, begitu ada pimpinan baik. Tapi begitu Bapak kerja salah dan dimaki sama pimpinan, Bapak akan stres. Bapak akan stres. Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, dipuji dan disanjung oleh manusia, Bapak tidak berpengaruh hatinya. Sebab apa? Dia katakan, saya bekerja bukan cari muka sama manusia, tapi pengabdian saya ibadah. Itulah sebabnya setiap sholat kita berikrar MOU dengan Allah. Selalu kita baca di awal kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Orang yang bekerja ke pegadaian karena niat lillahi ta'ala, bukan cari muka, maka dia dapat pahala dunia akhirat. Apa pahala dunia? Tiap bulan dia dapat gaji. Apa pahala akhirat? Maka selama dia bekerja di kantor itu, dia dicatat sebagai jihad. Kenapa? Dia cari nafkah untuk menghidupi anak istri. Tapi kalau Bapak bekerja hanya takut sama pimpinan, ya itu ya. Nanti di akhirat, mana pahalaku? 30 tahun di pegadaian. Malaikat kata, kau bohong. Kau bekerja di pegadaian kan mau kau cari muka sama bosmu, mau kau cari gaji. Maka tidak ada kau dapat. Maka aplikasinya kalau Bapak mau dapat pahala bekerja dan dapat pahala gaji tiap bulan, sebelum keluar rumah Bapak wudhu dulu kalau Bapak seorang Islam. Tutup auratnya kalau dia muslimah. Kemudian keluar rumah dia berdoa dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu dia berdiri, dia baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanannya dulu. Maka sepanjang jalannya orang seperti ini, nulisnya adalah ibadah, ngantrinya di kantor adalah ibadah, naik liftnya adalah ibadah. Kenapa? Dia sudah berikrar, tanda tangan MU. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua dia lakukan karena Allah. Tiba-tiba di jalan, nah hadang ki preman. Dia tarik kita punya tas jamret. Dia kaku tarik. Dia tinju ki, kita juga tinju. Kita dapat. Kita tinju juga. Tuhan, kenapa jatuh? Nah pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut. Bisullah nak kena. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini bentuk ketiga kita bersyukur, evaluasi diri. Saya pegawai pegadaian 15 tahun. Apa prestasi yang saya lakukan? Harus ada prestasi yang kita tinggalkan sebelum pensiun. Nah, misal kepala cabang, ada dia tinggalkan sebelum dia tinggalkan. Misal kalau dia muslim, ayo saudara-saudara sekalian, ini di kantor ini kita perlu musalla yang cantik. Ayo, setujukah saudara-saudara sekalian, gaji tiap bulan kita potong untuk memperbaharui musalla kita menjadi lebih baik. Begitu Bapak pensiun, ada peninggalan Bapak. Saudara-saudara sekalian, kantor ini parkir kita tidak baik. Bagaimana kalau kita sempurnakan parkir kita ini menjadi lebih nyaman? Ya, sediakah saudara-saudara dipotong gajinya ketika sedia? Ketika sedia, parkir Bapak
dinikmati oleh setiap yang datang. Selama parkir itu digunakan, selama itu Bapak dapat amal jariah, meskipun Bapak sudah jadi arwah. Ini yang namanya pandai bersyukur. Dia ahli IT, dia cari cara bagaimana supaya ini aplikasi yang dia pelajari selama dia kuliah bisa dia terapkan di kantornya. Itu ada prestasi. Tapi kalau Bapak pendengki, nggak bisa maju itu kantor. Kenapa bisa dipromosi itu? Nah, dia baru 3 tahun kerja, saya sudah 7 tahun tidak pernah dipromosi. Betul, ini 3 tahun dipromosi, tapi kan otaknya Pentium 4, cepat loading. Bapak 7 tahun otaknya Pentium 1, lambat loading. Iya Pak, maksudnya Pak. Disuruh bikin surat, sudah Pak, mana? Tinggal di print, belum sudah namanya itu dong. Karena tuh itu pegawai belem-belem begitu. Yang ketawa, serius kah ini? Saya tidak enak didengar, saya suruh kondang. Yang keempat, cara bersyukur kepada Allah yang keempat adalah, ayo sedekah. Itu bentuk konkret sedekah. Ya, jangan terlalu pelit, bos. Saya tanya Ki dulu, adik-adik nih. Saya tanya Ki, senang kepala cabang yang pelit atau dermawan? Jawab supaya didengar beliau. Dermawan. Senang teman kantor yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Senang mertua yang pelit atau dermawan? Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia Jakob di rumah seke, pada dia juga seke. Itu jeleknya itu sifat pelit. Maka Bapak Ibu sekalian, bersedekahlah. Kenapa kita miskin? Karena selalu yang kita pikir ini. Kenapa kita miskin? Karena yang selalu kita pikir selalu otak minta-minta. Maka kita miskin. Tapi cobalah untuk selalu bermental kaya. Apa mental kaya? Memberi. Sedekah. Dan jangan selalu berpikir sedekah itu selalu materi. Tidak. Sedekah bisa dalam bentuk ilmu, sedekah bisa bentuk tenaga, sedekah bisa bentuk akhlak. Kita tidak bisa sedekah sama orang dengan kasih cleaning service kita dengan duit tiap bulan gaji kita. Tidak bisa dikasih. Oke, kasihlah dia sedekah dengan apa? Bantu dia kerja. Itu sedekah kita buat dia. Kita tidak bisa bantu dengan kerja karena kita juga kerja, Ustadz. Sedekahlah dengan apa? Jangan menghinanya. Itu sedekah kita dengan akhlak mulia. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Gara-gara sedekah. Saya banyak pengalaman hidup saya soal sedekah. Banyak sekali. Jadi saya kalau mulai susah saya punya dompet, saya ambil gaya orang kaya. Apa gaya orang kaya? Sedekah. Cari orang miskin. Cari. Kasih sedekah. Lalu minta doakan. Itu kalau orang, coba adik-adik nih. Coba kalau yang peminta-minta di jalan, tapi jangan juga yang sehat, karena itu membiasakan dia malas. Ya, maksudnya kita lihat memang dia sebenarnya sudah sangat tidak bisa kerja. Kita bantu, kita kasih 100.000, itu keluar doanya itu 5-10 menit. Biasa akal sehat bilang kan, apa kau berdoa, nak dirimu saja kau doakan supaya berhenti kau miskin. Itu logika. Tapi agama bukan sekedar logika. 100.000 kasih fakir miskin, senang betul. Dan dia catat itu plat mobilnya, Pak. Tapi kalau kita kasih kepala cabang 100.000 karena cari muka, 100.000 tidak ada artinya, bos. Maka daripada Bapak nyogok pejabat, daripada sedekah kepada orang kaya, mending cari orang miskin. Doa, minta didoakan supaya tolak bala. Sedekah. Dan di depan pintu surga kelak, Nabi menceritakan ada 4 jenis manusia bertengkar masing-masing mau nomor 1 ke dalam surga. Siapa mereka? 1, orang kaya yang pemurah. 2, orang yang mati syahid. 3, alim ulama. 4, haji mabrur. Bertengkar di depan pintu surga. Kenapa dia bertengkar? Karena masing-masing mau masuk ke dalam surga nomor 1.
Minta maaf, sebentar cerita dek, sebentar cerita. Nggak enak saya kalau ceramah ada yang cerita. Sebentar ya, terganggu konsentrasi saya. Ya, sebentar Pi, pulang Pak, biar mau cerita sampai pagi. Nah, bertengkar 4 manusia ini. Orang haji mau masuk, ditarik sama orang kaya. Saya lebih berhak. Orang kaya mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Saya lebih berhak dari kalian. Orang yang mati syahid mau masuk, ditarik sama ulama. Bertengkar, turun malaikat Jibril, periksa. Tersangka pertama, maju. Kenapa kau merasa berhak nomor 1 masuk surga? Jibril, saya dulu haji mabrur, bukan haji kejili-jili. Setelah haji, semua sifat-sifat jelek saya tanggalkan. Katanya haji yang mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya, siapa kasih tahu kau? Ustadz, kalau begitu sama, mundur. Tak boleh kau lumbai ustadzmu. Masa kau mau lumbai gurumu? Mundur kau. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu kenapa merasa nomor 1 masuk surga? Jibril, saya dulu mati syahid. Nih, bajuku masih ada darahnya. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kau? Ustadz, sama juga, kau mundur. Tidak boleh kau lumbai gurumu. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa masuk nomor 1? Jibril, saya dulu kaya, dermawan. Saya bangun panti asuhan. Saya bantu anak yatim. Hartaku bukan cuma saya nikmati, tapi orang lain ikut menikmati. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Siapa kasih tahu kau? Ustadz, sama kalau begitu. Mundur semua. Mundur. Panggil orang keempat. Kamu kenapa nomor 1 masuk ke dalam surga? Jibril, saya yang dicerita tadi ini. Saya ini Ustadz, saya Ustadz Dasat. Oh, kau Ustadz, masuk mau ke balik. Jalan. Begitu mau masuk pintu surga, saya istighfar. Astagfirullah. Katain orang 3, kenapa kau lagi talekang? Bahasa Makassar. Kenapa kau talekang? Begini, Jibril, betul saya beritahu mereka. Betul saya informasikan mereka. Tapi saya jadi Ustadz karena ada orang kaya yang pemurah. Ada orang kaya belikan saya duit untuk beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya menuntut ilmu. Saya jadi ustadz ini gara-gara jasa-jasanya orang kaya yang pemurah. Saya malu mendahului orang kaya pemurah karena dialah yang berjasa dalam hidupku. Akhirnya disepakati orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Tapi orang kaya yang pelit, dia bilang orang di sini seke kikirigala paku jambatang. Nomor 1 ku juga masuk. Mama, kemana? Ke neraka. Silakan pilih.